Dan ini yang berat Bapak Ibu. Kita susah untuk berpositif thinking tentang sesama. Apalagi kalau kita sudah tidak suka dan menganggap orang lain itu bukan teman kita, bukan kelompok kita. Tapi kalau mau masuk surga, ya mau tidak mau harus positif thinking dan gemar berbicara positif. Jangan terus berbicara negatif. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan mengikuti kita, mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Di antara banyak cara menginvestasi surga itu adalah satu, mencintai kebijaksanaan, yang kedua, membangun sikap positive thinking dan positive speaking. Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, dalam khotbah semalam saya menyampaikan kepada kita bahwa tidak cukup dibaptis, tidak cukup menjadi pengikut Yesus untuk menginvestasi surga. Karena baptisan cumanlah membuka pintu menuju surga, tetapi bukan membuka pintu surga. Membuka pintu menuju surga artinya kita punya kans masuk surga, tapi tidak otomatis, karena sangat tergantung pada bagaimana kita menerjemahkan dan menghidupkan iman itu dalam hidup sehari-hari. Maka tadi malam saya bilang, iman tidak cukup, karena iman tanpa perbuatan adalah mati, dan perbuatan tanpa iman itu sia-sia, begitu kata Santo Yakobus. Maka apapun iman kita, apapun agama kita, semua mengajarkan hal yang baik dan mengarahkan orang ke surga. Tetapi bukan tentu oleh penegasan atau juga pengakuan kami punya iman lebih benar, kami punya agama lebih benar. Bukan oleh itu, tapi oleh sikap dan perbuatan. Kalau kita mengatakan agama dan iman kita paling benar, tapi perbuatan kita jahat, belum tentu masuk surga juga. Kita orang Kristen dan Katolik diajarkan oleh Yesus dengan hukum yang pertama dan utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap tenagamu, dan dengan segenap apa yang ada padamu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini hukum utama. Tapi dalam kenyataan banyak orang Katolik dan orang Kristen yang tidak hidup dalam cinta kasih. Apakah karena dia sudah dibaptis dia masuk surga? Belum tentu. Jadi kalau mau masuk surga, satu, perlu percaya kepada Yesus, dua, mengikuti Yesus, tiga, melakukan ajaran Yesus. Itulah cara investasi terbaik. Dan menurut bacaan suci yang telah kita dengar dari bacaan hari ini, di antara banyak kebajikan hidup yang perlu kita lakukan untuk menginvestasi surga, itu ada dua yang perlu. Masih ada banyak yang lain. Yang lain itu kan ikut misa. Misa itu investasi surga. Dan macam-macam perbuatan baik. Tapi kebijaksanaan itu penting. Orang yang mencintai kebijaksanaan dicintai Tuhan. Gitu kata kitab Sirak dalam bacaan pertama. Gitu tadi Acaya. Acaya yang baca tadi itu. Orang yang mencintai kebijaksanaan dicintai Tuhan. Maka kalau kita mati sebagai orang bijak, tidak usah takut tidak masuk surga. Orang yang dicintai Tuhan otomatis masuk surga.
Tapi pertanyaannya, apa itu kebijaksanaan? Seringkali saya mengatakan, kami yang belajar filsafat itu mendefinisikan filsafat itu sebagai cinta akan kebijaksanaan. Kenapa kemudian orang kalau mau menjadi imam Katolik itu perlu dilandasi oleh belajar filsafat, supaya dari segi pengetahuan ia harus berpengetahuan, harus ada isi pengetahuan di otaknya, pengetahuan tentang iman. Yang kedua, pengetahuan saja tidak cukup, dia harus punya iman di hati. Dan kebijaksanaan adalah kemampuan untuk menyesuaikan apa yang ada dalam pikiran, di otak, dan apa yang ada di hati. Maka orang bijak, orang yang berpikir dan berbicara tidak sembrono dan tidak asal omong. Apa yang ada dalam pikirannya tidak semestinya harus diomong, karena harus dinetralisir oleh hati. Nah, inilah yang diajarkan oleh Yesus dalam Injil ketika dia mengajarkan para murid untuk membangun positive thinking dan positive speaking. Ketika ada orang lain yang mengusir setan tapi bukan murid Yesus, murid-muridnya sudah mulai negative thinking kan. Yohanes bilang, apa itu ada orang yang mengusir setan tapi bukan muridmu? Bagaimana itu? Itu kan sudah negative thinking. Tapi Yesus coba merespon dengan positive thinking. Yesus bilang, apa enggak usah dipersoalkan. Kalau dia tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Jadi membangun sikap positif, membangun pikiran positif, membangun pembicaraan positif. Dan ini yang berat Bapak Ibu. Kita susah untuk berpositif thinking tentang sesama. Apalagi kalau kita sudah tidak suka dan menganggap orang lain itu bukan teman kita, bukan kelompok kita. Tapi kalau mau masuk surga, ya mau tidak mau harus positif thinking dan gemar berbicara positif. Jangan terus berbicara negatif. Tadi itu saya ibadat siang, saya merasa tertarik sekali dengan salah satu antifon Mazmur pertama. Tiba-tiba begitu saya membaca, saya teringat dengan gejolak yang sekarang sedang terjadi di Indonesia dengan demo Indonesia Gelap. Saya kemarin membaca atau mendengar di Kompas ketika Prabowo berkomentar, apanya yang gelap Indonesia dan siapa yang berbicara Indonesia gelap? Dan juga ada salah satu sekjen PSI juga berbicara tentang kalau dibilang gelap, hasil penelitian terakhir ekonomi kita sedang menuju cerah. Dia bilang gini, menurut laporan IMF, perekonomian Indonesia kini menempati peringkat ke-8 dunia berdasarkan produk domestik bruto dengan PBD 4,66 triliun US dollar atau 75,4 kuadriun. Indonesia melampaui negara-negara seperti Prancis, Inggris, dan pencapaian ini merefleksikan bahwa Indonesia tetap mantap melaju. Jadi di mana gelapnya? Tapi orang lain kan bilang Indonesia gelap. Terus dia berkomentar begini, Andi Budiman namanya. Di luar sana sejumlah orang bicara soal Indonesia gelap. Mereka berbicara berdasarkan apa? Berdasarkan data? Kami sangat ragu. Karena kalau berangkat dari data, Indonesia sangat cerah. Coba cek angka pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Nah, dengan saya mau mengatakan begini kan, itu gunanya orang bijak itu. Ada pengetahuan, tapi tidak hanya asal omong. Saya juga rasa tidak masuk akal orang yang bicara Indonesia gelap, sementara Indonesia ini cerah-cerah saja kan. Cuacanya cerah, kesejahteraannya juga terjamin, yang lain lagi menikmati makanan gizi gratis. Tapi saya kemudian setelah membaca Mazmur tadi menemukan bahwa orang yang mengatakan Indonesia gelap itu karena hati dan pikirannya sedang gelap, sedang pakai kacamata hitam untuk melihat Indonesia, tidak pakai positive thinking, apalagi berbicara positif. Kenapa? Hati dan pikiran mereka gelap. Kenapa gelap? Karena mengandalkan kemampuan sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Maka yang saya maksudkan dari referen Mazmur tadi itu tulisannya begini, barang siapa mengikuti aku tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai cahaya kebangkitan, sabda Tuhan. Kalau orang percaya dengan Tuhan, kalau orang berjalan dalam Tuhan, pasti dia akan selalu disinari cahaya. Dan hari ini nih kita ini mengantar Oma Tresia ini ke pangkuan Allah. Kalau Indonesia gelap, dia tidak tahu jalan ke surganya mana. Jadi kalau Indonesia gelap, kita juga tidak datang misa ini. Dan untuk hidup abadi di surga, kita akan hidup dalam terang Tuhan. Dan siapa yang mengantar kita dalam kegelapan dunia bisa sampai ke surga? Siapa?
Itulah gunanya lilin Paskah, simbol cahaya kebangkitan. Itulah kenapa saya bilang haruslah bangga jadi orang Katolik dan usahakan jadi Katolik sampai mati. Karena kalau kita mati, hanya Yesus yang membangkitkan kita dengan cahaya kebangkitan. Kita mati di gereja Katolik, lihat, bawa ke gereja dipasangin lilin Paskah. Kita mati di tempat lain, tidak ada lilin Paskah. Gitu ya Pak Cece ya. Jadilah orang Katolik sampai mati, supaya kita mati pun meriah seperti ini. Lihat, ada bunga, ada lilin Paskah, ada musik, asik kan? Jadi mati itu sebuah perayaan. Kenapa dirayakan? Karena kita masuk dalam cahaya abadi di hidup kekal. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, tidak akan serta-merta kita dibawa oleh Yesus ke surga kalau kita tidak hidup dan menghidupkan ajaran Yesus. Selain cinta kasih yang utama dan pertama, juga mencintai kebijaksanaan. Jadilah orang bijak dalam hidup. Jangan hanya mengandalkan otak, jangan juga hanya mengandalkan hati. Tidak cukup juga berdoa terus kalau tidak disertai dengan perbuatan. Tidak cukup juga banyak berbuat baik tanpa doa. Jadi harus menjaga keseimbangan antara perbuatan baik dan doa, dan lakukanlah kebaikan sebagai ekspresi iman. Itu akan menjanjikan dan menjamin kita masuk surga. Nah, semalam ada 2 orang yang berkomentar ketika saya berkhotbah seperti yang di rumah tadi malam itu kan. Di YouTube saya menemukan 2 komentar seperti ini. Satunya mantan Protestan tapi masuk Katolik, satunya teman beragama lain. Begini komentarnya. Terima kasih katekesenya Romo. Saya ex-Protestan, tahun 2023 lalu dibaptis Katolik dan saya bahagia di Katolik. Saya bisa mendoakan kakek, nenek, ayah, om, tante, ponakan yang sudah meninggal untuk keselamatan jiwanya. Sebelumnya saya sering tanya dalam hati, apakah kami akan ketemu di surga? Karena ada banyak teori tentang keselamatan yang saling bertentangan. Tapi ajaran gereja Katolik mendamaikan hati saya. Saya percaya inilah ajaran yang benar tentang keselamatan. Karena ini ajaran yang asli dari Yesus Kristus, pendiri gereja Katolik. Lalu di bawahnya ada yang komentar begini. Kalau sudah percaya pada Yesus kan masuk surga. Kamu mimpi di pagi hari. Mana ada Yesus buat gereja kalian tak bersunat? Mana mungkin masuk surga? Haram bagi Kristen masuk surga. Terus kalau Anda bagaimana meresponnya? Nah, inilah maksud saya menjadi orang bijak. Saya like in, saya kirim love. Karena apa? Soal masuk surga bukan soal tergantung komentar dan kata orang atau opini publik. Soal saya beriman enggak? Tentu kita tidak mempermasalahkan dan mengatakan iman dan agama lain tidak bisa masuk surga. Seperti yang saya katakan di bagian awal tadi. Ini seperti katekese sedikit. Besok-besok kamu dibilang gitu, begini jawabannya. Iman itu tentang jawaban pribadi atas panggilan Tuhan. Surga itu juga cita-cita pribadi. Imanmu yang menyelamatkanmu. Begitu kata Yesus kan. Apapun kata dan komentar orang tentang iman kita, biarkan orang berkomentar. Bukan komentar itu yang menentukan kita masuk surga, tapi iman akan Tuhan. Perbuatan yang kita lakukan. Makanya seperti Yesus, dia tidak peduli dengan komentar para murid itu. Dia malah membangun sikap positif untuk merespon komentar orang. Bapak Ibu, seringkali kita menghadapi komentar miring dalam hidup beriman. Itu yang membuat kita ciut dan lemah. Karena apa? Kita tidak punya pengetahuan, juga kita tidak punya iman yang kuat. Kita hanya iman KTP tanpa tahu mengapa kita jadi Katolik, untuk apa kita jadi Katolik. Saya hanya mau mengatakan begini, kalau saya pribadi, saya tidak pernah menyesal menjadi Katolik, bukan karena saya imam. Tapi dari yang saya baca di kitab suci, dari yang saya pelajari berpuluh-puluh tahun, di dunia ini hanya ada satu nabi yang berani bilang, aku bukan dari dunia, aku datang dari surga. Aku datang ke dunia, supaya di dunia aku menyiapkan kamu, supaya siarah di duniamu yang berakhir, kamu akan kembali ke surga. Aku akan kembali kepada Bapa di surga. Dan di surga aku akan mempersiapkan tempat bagimu, supaya dimanapun aku berada, kamu juga berada bersama-sama aku. Hanya ada satu orang yang berani bahwa dia datang ke dunia sebagai tamu dan orang asing, tapi asalnya dari surga. Dan hanya Yesus yang berani mengatakan bahwa aku akan bawa kembali kamu ke surga. Yang lain tidak jelas dari yang saya belajar. Itulah untuk saya pribadi, kenapa saya bangga
jadi pengikut Yesus. Dan selalu saya bilang, kalau betul jadi pengikut Yesus, sebelum Yesus meninggalkan dunia, apa pesan terakhir bagi para muridnya? Dia merayakan Ekaristi di malam perjamuan terakhir. Lalu dia bilang apa? Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Kenapa kemudian saya bilang, kalau mau masuk surga, investasi surga itu melalui misa. Karena itu kenangan terindah yang dibariskan Yesus untuk kita merayakan surga di dunia. Karena waktu misa, kita menerima anak domba yang dijamu di surga, tapi bisa kita jamu di dunia dalam misa. Dan seringkali saya mengatakan, di mana ada misa, cuma ada dalam gereja Katolik. Baik waktu hidup Anda bisa misa, ketika mati terbaring begini kita juga bisa misa. Istimewa bukan? Untuk mengantar kita ke surga. Lalu tadi di komentar itu kan ada bahasa begini, karena gereja yang sah didirikan oleh Yesus itu gereja Katolik. Teman yang lain bilang tidak ada cerita kalau Yesus mendirikan gereja. Saya hanya mau bilang, waktu Yesus di Kaisarea Filipi, dalam bacaan Injil pada pesta tahta Santo Petrus, Yesus tanya begini, kata orang siapakah aku? Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Nabi Elia, ada yang bilang Musa baru. Ketika dia tanya langsung murid-muridnya, tapi kata kamu siapakah aku? Siapa yang jawab? Petrus. Petrus bilang apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah. Lalu Yesus bilang apa? Sudahlah Petrus, terima kasih, karena bukan engkau yang mengatakan itu, tapi Bapa berbicara dalam dirimu. Dan karena itu engkau adalah Kefas. Di atas batu karang ini kudirikan jemaatku, gerejaku. Alam maut tidak dapat menghancurkannya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Dan kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah. Itulah saat yang legal Yesus membangun dan mendirikan gereja di bumi. Seperti yang saya bilang, Yesus itu memberikan kepercayaan itu kepada Petrus sebagai dasar gereja. Tapi bukan hanya berakhir di dunia. Jaminannya dengan dan melalui gereja kita bisa sampai kepada surga. Dan Petrus yang pegang kunci itu. Kenapa tadi malam saya bilang gereja adalah jalan menuju surga. Dengan saya mengatakan begini, kita tidak mengatakan yang lain tidak ada jalan menuju surga. Kan iman tergantung masing-masing kepercayaan. Yang paling pasti kalau iman kita benar, mari kita berbuat yang benar dalam hidup. Mari kita banyak berbuat baik. Karena surga definisi aslinya adalah banyak berbuat baik, banyak membuat orang lain bersuka cita dan gembira. Kalau kita hidup hanya untuk membuat orang lain menderita, tersiksa, makan hati, atau bahkan membinasakan dan membunuh orang, Tuhan Allah dari mana itu yang ajarkan untuk membunuh orang lain? Padahal semua orang diciptakan Tuhan sebagai gambar dan rupa Allah karena cinta. Kita manusia karena perbedaan saling membenci dan bahkan saling membunuh hanya karena perbedaan, padahal Tuhan satu dan sama. Jadi Bapak Ibu, yang saya mau katakan begini, kita semua punya kans masuk surga, karena surga adalah tempat untuk mereka yang percaya kepada Tuhan dan hidup dengan kepercayaan itu dan banyak melakukan kebaikan, bijak dalam hidup, positive thinking dan positive speaking. Selamat jalan kembali ke pangkuan Bapa untuk Ibu dan Oma Tresia Getrida Putuwati. Saya memang tidak mengenal lebih baik ibu, tapi kalau saya lihat sepintas ini orang tua yang lugu. Pasti dia juga tidak suka gosip kan? Saya tahu juga dia dulu Hindu. Pasti dia hati-hati dalam berbicara. Dan dari penglihatan sepintas, saya rasa mama tua ini orangnya positive thinking dan positive speaking. Ia juga bijaksana menghayati hidup. Karena apa? Walaupun suaminya mati duluan, ia tetap setia mendampingi anak-anak dan cucu. Dan akhirnya ia berani mati sebagai orang Katolik. Itulah kebijaksanaan abadi. Itulah cara membawa diri. Dan makanya tadi malam saya bilang, beliau adalah martir dan saksi untuk menunjukkan kepada kita. Kadang kita sudah dibaptis Katolik dari kecil, bangga jadi orang Katolik, tapi giliran mau menikah, tinggalkan Katoliknya. Giliran ditawarin pekerjaan lebih enak, lupa gerejanya. Saya menemukan beberapa contoh ketika orang mau jadi PNS, dia ngotot novena di Bunda Maria. Setelah sudah jadi, dia tinggalkan gereja. Dan masih ada banyak contoh. Bapak Ibu mau masuk surga enggak? Saya hanya mau mengatakan, kalau mau masuk surga, Yesus datang dari surga. Gereja didirikan untuk kita dipersiapkan masuk surga. Tapi
datang ke gereja itu perlu. Mengikatkan diri dengan gereja itu perlu. Masuk KBG itu perlu, masuk lingkungan itu perlu. Karena tidak mungkin kita dibawa ke sini kalau tidak terdaftar di KBG dan lingkungan, kan? Lagi-lagi selamat jalan kembali ke pangkuan Bapa untuk Oma Tresia Getrida Putubati. Doa kami menyertaimu, kembalilah bersama Yesus dan jadilah pendoa untuk anak-anak, cucu, seluruh keluarga, dan kami semua yang hadir dalam perayaan ini dan yang ditinggalkan di dunia ini. Semoga Tuhan memberkati.